Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niken Rahmadani dengan NIM 19 11 52 1024 dari kelas Praktikum Pemrograman Web 02. Di video ini saya akan menjelaskan mengenai tugas besar Praktikum Pemrograman Web untuk memenuhi nilai UAS Praktikum Pemrograman Web. Tugas yang saya buat yaitu Sistem Informasi Rekapitulasi Perkuliahan. Baiklah, di sini saya telah membuat database bernama prac_pweb. Kemudian terdiri dari dua tabel, yaitu kelas dan user. Pada tabel user terdapat beberapa kolom, yaitu ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, password, dan tipe. Di sini saya langsung menginputkan data usernya berupa admin, sehingga ketika login nanti bisa langsung masuk ke sistemnya. Selanjutnya di tabel kelas terdapat kelas ID, kode kelas, kode makul, nama makul, tahun, semester, dan SKS. Baiklah, langsung saja saya demokan programnya. Ketika hendak login, muncul kotak event, yaitu apakah Anda ingin login. Oke. Kemudian diperintahkan untuk menginputkan yang diperintahkan, itu masukkan hasil 1+1 yaitu 2. Kemudian masukkan nama Anda. Kemudian masukkan tipe user Anda, yaitu sebagai admin. Maka selamat datang di halaman login. Halo Niken sebagai admin. Maka akan muncul halaman loginnya. Kemudian kita masukkan emailnya tadi, yaitu niken@gmail.com, dan passwordnya 1234. Kemudian login, maka akan langsung diarahkan ke dashboard sistemnya, itu selamat datang admin, sistem informasi rekapitulasi perkuliahan. Di sini juga ada untuk logoutnya. Selanjutnya di sini terdapat dashboard daftar mahasiswa dan daftar kelas. Untuk jumlah mahasiswanya, karena kita belum menginputkan datanya, sehingga masih 0. Kemudian di kelas tadi saya telah menginputkan 1 data. Kemudian langsung pada daftar mahasiswa kita tambahkan nama mahasiswanya, misalnya Siti. Nah, di sini langsung kolom inputnya menjadi huruf kapital semua. Kemudian tanggal lahirnya kita setting, yaitu misalnya 7 tahun 2000. Kemudian jenis kelaminnya perempuan, emailnya misalnya nina@gmail.com. Kemudian kita masukkan passwordnya 444. Kemudian kita simpan, maka muncul kotak konfirmasi apakah data yang diinput sudah benar. Oke, maka akan muncul alert, yaitu data berhasil disimpan. Kita coba kembali, maka akan muncul list data mahasiswanya. Kemudian di sini terdapat umur dari siswa tersebut, yaitu umurnya 21 tahun, 1 bulan, dan 5 hari. Kita coba tambahkan satu lagi. Pada form tambah mahasiswa, jika kita menginputkan tanpa memasukkan datanya, maka ketika kita ingin simpan akan muncul peringatan untuk mengisi kolom tersebut. Misalnya, kemudian kita masukkan kita simpan, maka data berhasil disimpan. Dan begitu juga dengan Arif, akan muncul berapa
umurnya. Kemudian di sini terdapat kolom pencarian. Jika kita hendak ingin mencari siswa tertentu, maka kita bisa langsung mengetahuinya. Jika tidak ada, maka tidak ada data yang muncul. Selanjutnya di sini ada icon edit dan hapus. Kita coba untuk mengeditnya. Misalnya namanya kita hapus jadi Nina Azwalia. Kemudian tanggal lahirnya kita ubah, kita simpan, dan muncul kotak dialog yaitu apakah Anda ingin mengedit data. Oke, maka data berhasil diedit. Kita coba kembali, maka yang tadinya Siti Nina berubah menjadi Nina Azwalia, dan umurnya pun juga berubah. Kemudian kita coba untuk menghapus data, yaitu misalnya kita ingin menghapus data Arif Roska, maka muncul kotak dialog apakah Anda ingin menghapus data. Oke, maka data pun berhasil terhapus. Selanjutnya untuk daftar kelas begitu juga. Misalnya contohnya di seperti ini. Kemudian kita tambahkan datanya, kita masukkan kode kelasnya, yaitu misalnya PAM 11A, kemudian kode mata kuliahnya PAM 111 bernama aljabar linear, kemudian tahun ajarannya 2019 semester 1 dan SKS-nya berjumlah 3. Kita simpan. Apakah data yang diinput sudah benar? Oke, maka berhasil disimpan dan data pun bertambah. Ini merupakan bagian dari admin, sedangkan untuk mahasiswanya kita coba lagi kita logout terlebih dahulu. Selanjutnya akan muncul lagi seperti tadi, apakah Anda ingin login. Oke, kemudian masukkan misalnya tadi Nina, tipe usernya mahasiswa, kita masukkan emailnya Nina. Selanjutnya passwordnya tadi 4444 login, maka akan muncul dashboard dari mahasiswanya. Kemudian di sini terdapat jumlah kelas. Jadi mahasiswa tersebut hanya bisa melihat kelas yang terdaftar, yaitu terdiri dari 2, ada absi dan aljabar linear. Di dashboardnya akan muncul berapa jumlah kelas tersebut. Kemudian kita juga bisa logout dari sistemnya. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai codingan dari program tersebut. Pada halaman indeks ini untuk login tadi, yang dimana untuk menampilkan kotak dialog tadi kita menggunakan teks script dengan tipe teks JavaScript seperti berikut. Kemudian ada operasi aritmatikanya berupa var check from, itu masukkan hasil 1 tambah 1. Jika kita masukkan hasil tadi itu selain 2, maka program akan tampil window alert, yaitu Anda gagal login, dan kemudian akan diulang lagi sehingga jawabannya tersebut benar. Kemudian di sini ada kondisi, jika email dan password yang kita masukkan tidak sesuai, maka akan muncul alert, yaitu email dan password tidak sesuai. Selanjutnya di login terdapat form, yaitu untuk memasukkan email dan passwordnya. Untuk login terdapat cek login, yang dimana untuk
mengecek atau mengirim data dari form login, yang dimana pertama kita aktifkan dulu session pada PHP-nya, yaitu session start. Sebelumnya untuk mengkoneksikan file PHP ini ke SAMPP-nya, kita butuh koneksi, yaitu localhost-nya, root-nya, kemudian password-nya, dan nama database-nya. Kemudian di cek login tadi terdapat email dan password yang harus kita masukkan. Ini digunakan untuk menangkap data yang dikirim dari form login. Kemudian diseleksi data user dengan email dan passwordnya. Kemudian menghitung jumlah data yang ditentukan. Kemudian terdapat percabangan. Jika ceknya tersebut lebih besar dari 0, maka datanya akan login. Tetapi di sini terdapat percabangan lagi, yang dimana jika datanya tersebut bertipe admin, maka akan diarahkan ke halaman dashboard. Sedangkan jika tipenya berupa mahasiswa, maka akan diarahkan ke dashboard mahasiswa. Jika tidak terdapat di antara dua kondisi tersebut, maka akan gagal untuk login dan akan dialihkan lagi ke halaman login. Selanjutnya di dashboard mahasiswa, di dashboard terdapat di sini saya menggunakan Bootstrap, yang dimana terdapat untuk admin CS dan admin CSS. Untuk dashboardnya tersebut, di sini terdapat href untuk admin CSS-nya. Kemudian pada admin juga dilakukan cek apakah yang diakses halaman ini sudah login. Jika sudah, maka akan muncul ke dashboardnya. Selanjutnya di sini terdapat operasi yang dimana untuk menghitung jumlah dari data yang telah diinputkan tadi. Di sini terdapat dari berapa banyaknya mahasiswa, kemudian di sini berapa banyaknya jumlah kelas. Kemudian untuk admin JS ini digunakan sebagai data toggle-nya, yang dimana di dashboard tadi kita ada tanda toggle logout, kemudian ada hapus dan edit. Di toggle tersebut digunakan aktifnya karena terdapat file yang mengarah ke admin JS-nya, sehingga bisa muncul toggle-nya yang bernama seperti logout atau hapus, edit tadi. Selanjutnya dilihat mahasiswa. Di sini saya terlebih dahulu membuat codingan untuk menghapus dari data mahasiswanya tersebut, yang dimana untuk hapusnya tersebut diambil berdasarkan ID-nya, kemudian delete-nya dari user, yang dimana berdasarkan ID dari user tersebut. Kemudian jika berhasil, maka akan muncul pesan data berhasil dihapus. Dan jika gagal, maka akan muncul kalimat gagal meminta data. Selanjutnya di sini terdapat untuk mengetahui tanggal dan jam berapa sistemnya diakses, yang dimana terdapat dari default time zone-nya berupa Asia atau Jakarta sesuai di Indonesia. Kemudian waktunya berdasarkan
jam, menit, dan second. Kemudian di sini terdapat tabel, yaitu nomor, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, umur, dan aksi. Kemudian untuk menampilkan data tersebut, maka kita menggunakan perulangan while, yang dimana ketika data yang diinputkan berhasil diinput akan ditampilkan di kolom tersebut. Begitu seterusnya, yang dimana di sini terdapat perulangan while, yaitu ketika kita yang menginputkan data, maka otomatis nomornya akan selalu bertambah. Kemudian ada nama, kemudian menampilkan tanggal lahirnya, kemudian jenis kelamin, kemudian di sini tadi terdapat berapa umur dari mahasiswa tersebut. Bisa dilihat, bisa kita hitung sudah berapa tahun umur mahasiswa tersebut, kemudian berapa bulan dan berapa hari. Kemudian terdapat icon edit dan hapus. Selanjutnya tambah mahasiswa. Pada tambah mahasiswa ini yaitu jika yang kita submitnya itu ketika kita menekan submit, maka akan masuk datanya berupa nama, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin, email, password, dan tipenya di sini saya langsung memasukkannya berupa mahasiswa. Kemudian akan diinputkan berupa insert into-nya user value-nya, yaitu berupa nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, password, dan tipe. Di sini terdapat percabangan, yang dimana percabangan untuk apakah datanya berhasil disimpan atau gagal. Kemudian pada tambah mahasiswa terdapat form, yaitu nama mahasiswa, tanggal lahir, jenis kelamin, kemudian jenis kelaminnya kita masukkan laki-laki atau perempuan, kemudian email dan password. Untuk nama tadi kita settingnya huruf besar semua dengan menggunakan on key up uppercase. Kemudian untuk fungsinya itu yaitu berupa function uppercase, yang dimana ketika variable x-nya ini yaitu dokumen get element by id-nya ini bernama nama, maka id yang bernama nama tersebut ini akan berubah, yang semulanya hurufnya kecil menjadi besar, maka akan dirubah menjadi to uppercase. Selanjutnya pada password, di sini diatur supaya yang diinputkan ke kolom password hanya berupa angka saja, yang dimana menggunakan fungsi angka saja seperti berikut ini. Kemudian di sini ada OP, yang dimana terdapat interface bernama menu, kemudian public functionnya bernama user dengan parameter ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, password, dan tipe sesuai dengan kolom di database. Kemudian terdapat kelas implementasi interface-nya, kelasnya bernama table underscore user, elemen dari menu. Kemudian terdiri dari metodenya, yaitu public ID, public nama, sampai public type. Kemudian di sini terdapat metode untuk menambahkan data user, yaitu dengan function user, parameternya ID, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, password, dan tipe. Yang dimana di sini menggunakan this ID untuk menambah data tersebut. Maka pada database-nya nanti akan dimasukkan ke tabel user. Selanjutnya di edit mahasiswa. Di edit mahasiswa akan menangkap data yang dikirim dari form. Jadi ketika kita ingin mengedit, maka data yang sebelumnya
data yang sebelumnya itu akan muncul. Yang di sini terdapat kondisi yaitu jika insertnya itu berupa submit, maka akan dimunculkan kembali yaitu ID-nya, nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, password, dan tipe mahasiswanya. Kemudian di sini ada statement count prepare untuk mengupdate tabel user dan mengubah dari nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, password, tipe berdasarkan ID tersebut. Kemudian ada statement bin param yang dimana terdapat parameternya yaitu nama, tanggal lahir, jenis kelamin, email, password, tipe, dan ID. Di sini terdapat percabangan yang dimana jika count-nya itu besar dari 0 maka muncul pesan data berhasil diedit. Jika salah maka akan data gagal diedit. Kemudian di sini data yang ingin kita edit itu kita edit di request dari berdasarkan ID-nya pada tabel user. Kemudian di sini cek query-nya apakah berhasil atau tidak. Selanjutnya di sini terdapat form ID-nya, kemudian nama mahasiswa, kemudian tanggal lahir, jenis kelamin laki-laki perempuan, kemudian email, kemudian password, dan terdapat simpan dan kembali, yang dimana untuk nama tadi kita menginputkannya berdasarkan hurufnya itu huruf besar semua, dimana kita menggunakan manipulasi string berupa function uppercase, yang dimana variabel x nya ini, dokumen get element by id nya ini akan mengakses elemen berdasarkan nama, maka akan ID-nya itu yang bernama nama, maka akan dirubah atau dimanipulasi datanya. Selanjutnya untuk password, kita di sini saya membuatnya khusus untuk menginputnya itu berdasarkan angka saja, menggunakan function seperti ini, function angka saja, sehingga ketika kita menginputkan huruf maka tidak akan tercetak. Kemudian pada lihat kelas, seperti lihat kelas mahasiswa tadi, terdapat tabel berupa nomor, kode kelas, kode matkul, kemudian nama, tahun ajarannya, semester, SKS, dan aksinya. Kemudian ditampilkan datanya dari tabel kelas. Yang dimana di sini terdapat perulangan while, sehingga ketika kita menginputkan data lagi maka akan bertambah datanya. Yang akan ditampilkan yaitu kode kelas, kode matkul, nama matkul, tahun, semester, dan SKS. Kemudian terdapat icon edit dan hapus. Kemudian untuk menghapusnya itu kita berdasarkan dari kelas ID. Maka di SQL-nya pun nanti akan terhapus. Jika affected row-nya ini lebih besar dari 0 maka akan berhasil dihapus. Selanjutnya tambah kelas. Jika insertnya ini bernama submit, maka akan ditambahkan formnya tersebut ke kolom yaitu kode kelas, kode makul, nama makul, tahun, semester, dan SKS, yang dimana nanti di database-nya juga akan bertambah sesuai dengan urutan dari kolomnya. Di sini terdapat percabangan juga apakah datanya berhasil disimpan atau tidak. Kemudian di sini terdapat form yaitu
untuk memasukkan kode kelasnya, kode mata kuliahnya, nama mata kuliahnya, tahun ajaran, semester, dan SKS-nya, dan terdapat tombol simpan dan kembali, yang dimana untuk tahun ajaran, semester, dan SKS, di sini saya men-settingnya untuk menginputnya itu hanya berupa angka saja, yang dimana untuk scriptnya itu seperti tadi menggunakan function angka saja, seperti ini, sehingga ketika memasukkan berupa huruf maka tidak akan ke input atau tidak akan muncul. Kemudian di edit kelas juga ketika isetnya itu berupa submit, maka nanti statementnya itu akan diupdate dan disimpan lagi di database. Kemudian ada statement WinParam dengan parameter kode kelas, kode makul, nama makul, tahun, semester, SKS, dan kelas ID. Kemudian terdapat percabangan apakah datanya berhasil diedit atau tidak. Kemudian akan di request berdasarkan dari kelas ID-nya tersebut. Maka ketika di form editnya itu akan muncul data yang sebelumnya, seperti edit mahasiswa tadi. Kemudian untuk dashboard di mahasiswanya sama seperti di dashboard admin, yaitu dicek dulu apakah yang mengakses halaman ini sudah login. Jika sudah login maka akan diarahkan langsung ke dashboard mahasiswanya, dan jika tidak maka akan kembali ke indeks PHP atau ke halaman login. Di sini juga bisa dilihat berapa banyak jumlah kelasnya dengan menggunakan MySQL Browse, sehingga akan muncul nantinya berapa jumlah data di tabel tersebut. Kemudian ketika kita lihat kelasnya juga tadi sama, yaitu sebelumnya kita cek apakah yang mengakses halaman ini sudah login. Kemudian akan ditampilkan berupa kode kelas, kode matkul, nama matkul, tahun ajaran, kemudian semester, dan SKS. Yang dimana nanti akan di sini terdapat perulangan yang akan menampilkan data-data dari tabel kelas. Selanjutnya logout. Pertama di sini mengaktifkan session PHP-nya, kemudian menghapus semua session dan dialihkan ke halaman login. Pada indeks PHP terdapat style CSS yang berguna untuk memperbagus tampilan indeksnya. Dimana di sini di indeksnya terdapat link href ke style CSS-nya. Baiklah, sekian demo dan penjelasan program yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.